Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fevi Arista Warai dari Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika, Program Studi Sistem Informasi. Sekarang saya akan mempresentasikan analisa kelebihan dan kekurangan jurnal yang bertemakan testing dan implementasi sistem. Berikut adalah presentasinya dan nanti saya akan tunjukkan jurnalnya juga. Sekarang saya akan mempresentasikan analisa kelebihan dan kekurangan jurnal yang sudah saya cari di Google tentang testing dan implementasi sistem. Judul jurnalnya adalah Perancangan dan Implementasi Sistem Informasi Penjualan Berbasis Desktop Website Menggunakan Framework Bootstrap dengan metode Rapid Application Development. Studi kasusnya toko peralatan bayi yang Baby Shop. Berikut analisanya adalah inti dari jurnal ini adalah membahas mengenai sistem informasi penjualan berbasis desktop pada toko peralatan bayi Baby Shop. Telah kita ketahui di zaman serba modern sekarang, semua kegiatan mengandalkan aplikasi online untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, termasuk kebutuhan bayi. Baby Shop ini terletak di kota Cirebon, Jawa Barat. Awalnya toko ini terletak di daerah strategis, namun pihak pengelola pasar menutup akses pada jalan menuju belakang. Baby Shop ini ikut terkena dampaknya. Jadi toko Baby Shop ini tadinya memang ada di belakang pasar, namun letaknya cukup strategis bagi customer yang mau membeli peralatan bayi di Baby Shop ini. Dia bisa lewat dari depan pasar, jadi lumayan strategis ya, jadi nggak harus muter balik. Namun setelah pengelola pasar menutup akses jalan menuju belakang, customer yang mau membeli peralatan bayi di Baby Shop ini cukup jauh untuk muter jalannya ya. Jadi Baby Shop ini dia ingin lebih bagaimana caranya biar dagangannya itu tetap bisa dibeli oleh customer setianya. Maka dari itu sangat dibutuhkan sistem informasi dan media yang bisa membangun penjualan Baby Shop ini dengan memanfaatkan website yang menjadi media penjualan dengan menggunakan framework Bootstrap agar website menjadi lebih responsif untuk dibuka pada segala jenis ukuran browser. Perancangan prototipe menggunakan metode Rapid Application Development dan implementasi diuji melalui uji coba black box. Metode lain yang digunakan yaitu wawancara dan observasi. Melalui perancangan dan implementasi sistem informasi, maka pemilik bisa menjalankan strategi baru dalam bisnisnya. Seperti yang tadi saya bilang, karena customer nggak bisa beli secara langsung ke tokonya, jadi dibangunlah aplikasi berbasis desktop atau website ini agar customer tetap bisa membeli peralatan bayinya secara online. Metode dari penelitian jurnal ini adalah ada 5 aktivitasnya, yaitu analisa kebutuhan dan identifikasi masalah, studi literatur, perancangan aplikasi atau website, implementasi, dan hasil dari kesimpulan penelitiannya. Website penjualannya menggunakan website berbasis desktop ya, tapi menggunakan framework itu Bootstrap. Di sini ada beberapa penjelasan, yaitu framework adalah sebuah software atau aplikasi yang bisa dibilang seperti kerangka kerja yang fungsinya untuk memudahkan developer dalam mengembangkan aplikasi website. Framework berisikan script atau CSS di mana variabel dan fungsinya bisa dimanfaatkan oleh developer untuk bisa bekerja lebih cepat tanpa harus repot menulis manual kode-kode tersebut. Pengertian dari desktop website adalah website yang diakses melalui browser yang ada pada komputer, di mana website ini memiliki fungsi yang bisa digunakan oleh user untuk menjalankan aktivitas dari website tersebut, dan data tersambung dan tersimpan dalam database yang berbasiskan client server. Kemudian ada pengertian dari sistem informasi menurut John F. Nash di tahun 1995. Sistem informasi menurut
beliau adalah gabungan dari manusia, fasilitas atau bisa berupa alat elektronik atau teknologi, prosedur dan pengendalian yang bertujuan untuk mengendalikan sebuah jaringan komunikasi yang penting, memproses berbagai transaksi tertentu dan juga rutin, dan membantu manajemen dan pemakaian internet intern atau ekstern untuk menyediakan sebuah landasan dasar untuk pengambilan keputusan yang tepat. Kemudian pengertian dari pemodelan bisnis adalah bentuk diagram yang menggambarkan semua aktivitas bisnis yang terjadi pada suatu tempat. Pemodelan dapat merancang sebuah sistem yang diinginkan dan dibutuhkan oleh masyarakat luas, juga memudahkan dalam menyusun sebuah rencana bagaimana sebuah bisnis akan dijalankan nantinya. Kemudian ada pengertian dari Rapid Application Development atau RAD. Adalah sebuah metodologi yang membangun sebuah prototipe, di mana dalam kasus ini adalah dengan membangun website beserta dengan fungsi sistem di dalamnya dengan waktu yang cepat, user friendly, dan tidak memakan waktu yang banyak. Kelebihannya adalah jurnal memaparkan secara jelas dan lengkap mulai dari pendahuluan atau latar belakang dari permasalahan mengapa dibuatnya aplikasi desktop ini sampai menjelaskan aplikasi dan implementasinya. Kemudian dari segi aplikasi, kelebihannya adalah aplikasi yang dibuat sangat responsif ketika diakses oleh browser dengan ukuran berapapun dan versi berapapun. Kekurangannya nggak terlalu banyak sih di sini, adalah bahasa penelitian jurnal kurang formal dan aplikasi desktop yang dibuat terlalu sederhana sehingga terlihat hanya seperti blog bacaan saja, bukan aplikasi penjualan berbasis desktop. Tadi saya bilang saya akan menunjukkan jurnalnya ya. Berikut adalah jurnalnya. Kelebihannya, dia benar, dia jelas, dia menjelaskan dari pendahuluan sampai kesimpulannya. Di abstrak pun juga cukup jelas tujuan dari pembuatan aplikasi berbasis desktop ini tuh untuk apa. Terus dan kenapa saya bilang kekurangannya itu adalah tampilan dari website itu sendiri terlalu sederhana. Karena mungkin saya sendiri ngelihat beberapa website penjualan online atau barang online itu lebih menarik ketimbang blog-blog biasa. Tapi di sini kalau saya lihat dari aplikasinya, kalau saya lihat dari jurnalnya ini, screenshotannya, dia jauh lebih sederhana dibanding yang lainnya. Ya mungkin karena ini website dan menggunakan framework Bootstrap, Jadi kalau saat ini hanya seperti blog bacaan biasa ya, kayak blog pengetahuan, ilmu pengetahuan atau pembelajaran sekolah, seperti itu. Ini cukup jelas, di sini ada bagan-bagannya, ada diagram UML-nya juga. Ini jelas. Kelebihannya itu lebih banyak dibanding kekurangannya ya. Kekurangannya mungkin hanya bahasanya aja yang kurang formal. Tadi di atas saya sempat lihat kayak bisa diakses oleh browser dari ukuran apapun atau ukuran seberapapun. Yang saya tahu sih kalau browser itu versi ya, lebih ke versi, bukan dari ukuran. Mungkin kalau saya salah, saya mohon maaf. Dan ini ada 12 halaman. Kesimpulannya pun jelas. Kesimpulannya di sini menampilkan informasi penting seperti informasi barang, kontak pemilik, cara pembelian, lokasi toko, dan tentang toko. Jadi di aplikasi tersebut itu isinya ya ini informasi penting seperti informasi barang, ya barang apa aja yang dijual dan berapa harganya, kontak pemilik toko atau penjualnya, cara pembeliannya, terus lokasi toko dan tentang toko. Semua data tersimpan dalam database, itu udah pasti. Ketiga, mengubah atau menghapus informasi yang ada dalam website melalui back-end website yang hanya bisa diakses melalui akun dari pemilik. Keempat, website yang responsif dengan menggunakan framework Bootstrap sehingga bisa ditampilkan secara dinamis pada setiap jenis ukuran browser.
mungkin segitu yang bisa saya jelaskan. Jika ada kekurangannya, saya mohon maaf. Next, ada penjelasan lain dari teman saya, mungkin teman-teman yang lain, dan jurnal yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.